Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Tri Wahyuni Suryandari. Nama saya Esti Hairina. Dan saya Cahya Kamila Maulida. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang organisasi dasar komputer. Tolong perhatikan video ini dengan seksama. Selamat menyaksikan. Klasifikasi komputer menurut perkembangannya. Komputer generasi pertama. Ciri-ciri komputer generasi pertama tahun 1946 sampai 1959 yaitu menggunakan tabung hampa untuk sirkuitnya. Kecepatannya rendah, hanya kira-kira 400 operasi per detik, dan juga memorinya kecil. Program hanya dapat dibuat dengan bahasa mesin. Contohnya adalah komputer elektronik numerical integrator and calculator dan komputer Harvard Mark III pada September 1949. Komputer generasi kedua. Ciri-ciri komputer generasi kedua tahun 1959 sampai 1965 yaitu menggunakan untai elektronik yang bukan lagi tabung hampa, melainkan dengan menggunakan semikonduktor, sehingga bentuk fisik mengecil tetapi kemampuannya semakin bertambah. Program dibuat dalam bahasa tingkat tinggi. Contohnya komputer IBM 1401 untuk aplikasi bisnis. Komputer generasi ketiga. Ciri-ciri komputer generasi ketiga pada tahun 1965 sampai 1970 menggunakan untai terpadu atau integrated circuit atau IC yang berbentuk hybrid IC dan monolithic IC. Fisiknya terus mengecil dan kemampuannya lebih cepat dan lebih tepat. Kapasitas memori lebih besar. Contohnya komputer UNIVAC 1108 dan komputer Borhok 5700. Komputer generasi keempat. Ciri-ciri komputer generasi keempat tahun 1970 yaitu menggunakan untai terpadu skala besar atau Large Scale Integrated Circuit atau yang biasa disingkat dengan LSI. LSI merupakan pemadatan beribu-ribu IC dalam sebuah chip. Dikembangkannya komputer mikro yang menggunakan mikroprosesor dan semikonduktor yang berbentuk chip untuk memori. Contoh komputer jenis ini yang sering disebut dengan istilah superkomputer. Komputer generasi kelima. Kemajuan itu berupa semakin tingginya kecepatan, semakin besarnya memori dan hal-hal di sekitar itu. Pengembangan lebih jauh dari kecepatan komputer maupun besarnya memori komputer, dan yang seperti itu sudah tidak lagi mempunyai dampak yang optimal bagi masyarakat. Sekarang ini para ahli sedang berusaha untuk mengembangkan suatu generasi komputer yang prinsipnya lebih maju lagi, yaitu menuju kepada suatu sistem yang disebut sistem kecerdasan buatan atau expert system. Klasifikasi komputer menurut cara kerjanya. Komputer analog. Komputer analog adalah mesin komputer yang diciptakan untuk menggambarkan alat penghitung yang bekerja pada sinyal input analog. Keuntungannya adalah bahwa harganya relatif murah, sedangkan kekurangannya, komputer ini tidak terlalu teliti dalam melakukan perhitungan. Contoh dari komputer ini adalah komputer yang digunakan untuk mengukur suhu, kecepatan suara, arus listrik atau ampermeter, kalkulator, dan penghitung aliran BBM dalam SPBU. Komputer digital. Komputer digital adalah mesin komputer yang diciptakan untuk mengolah data kuantitatif dalam bentuk angka, huruf, tanda baca, dan lain-lain. Komputer jenis ini bekerja dengan menggunakan sistem digital. Komputer digital dapat bekerja dengan amat cepat sekali, serta mempunyai ketelitian yang sangat tinggi. Contoh dari komputer digital adalah PC atau personal computer.
Ya, selanjutnya klasifikasi komputer menurut cara kerjanya yaitu komputer hybrid. Komputer hybrid adalah mesin komputer yang diciptakan untuk pengolahan data kuantitatif dan kualitatif yang bekerja pada penggabungan sinyal input analog dan digital. Nah, apa itu data kuantitatif dan data kualitatif? Data kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung sebagai variabel angka atau bilangan. Sedangkan data kualitatif adalah data yang berhubungan dengan kategorisasi, karakteristik berwujud pertanyaan atau berupa kata-kata. Contoh dari komputer hybrid adalah faksimile. Biasanya fungsinya untuk menyalin, mengirim, dan menerima dokumen melalui jaringan telepon. Yang selanjutnya ada perangkat komputer pada ultrasonografi atau USG. Selanjutnya, klasifikasi komputer menurut fungsinya. Menurut fungsinya, komputer terbagi menjadi dua. Yang pertama, komputer untuk penggunaan umum atau general purpose computer. Komputer ini sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, biasanya terdapat di laboratorium, perusahaan, toko-toko, dan lain-lainnya. Penggunaannya baik untuk membantu perhitungan teknik maupun pengolahan data administrasi. Nah, komputer jenis ini memang dibuat untuk dipakai oleh umum. Contohnya yaitu personal komputer atau PC. Yang kedua yaitu komputer untuk penggunaan khusus atau special purpose computer. Komputer yang termasuk jenis ini adalah komputer yang dipakai untuk suatu hal yang khusus. Komputer untuk penggunaan khusus pada awalnya adalah komputer untuk kegunaan umum yang digunakan secara khusus dan disesuaikan dengan konfigurasi ataupun peralatan di dalamnya yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa. Nah, contoh dari komputer untuk penggunaan khusus ini diantaranya yang pertama Horn 5 yang digunakan untuk elektroholografi real time. Yang kedua SPC yang digunakan untuk simulasi interaksi sistem partikel. Yang ketiga petaflops komputer khusus untuk simulasi sistem molekul dinamik. Dan yang keempat, SGI komputer khusus untuk pengolahan grafik. Klasifikasi komputer yang selanjutnya yaitu menurut kapasitas dan ukurannya. Menurut kapasitas dan ukurannya, komputer terbagi menjadi 6. Yang pertama, komputer mikro. Ciri-ciri dari komputer mikro pada umumnya bersifat single user, ruangan yang dibutuhkan kecil, dan konfigurasi operand register 8 bit, 16 bit, dan 32 bit. Contoh dari komputer ini yaitu komputer desktop, video game consoles, laptop, tablet PCS, dan lain-lain. Yang kedua, komputer mini. Komputer ini bersifat multi-user. Nah, apa itu multi-user? Multi-user itu yaitu komputer yang dapat dihubungkan sampai dengan 64 terminal, sehingga bisa digunakan lebih dari satu pemakai. Komputer ini sama dengan komputer mikro tadi, memerlukan ruangan yang kecil. Contoh dari komputer mini yaitu PDP-8 atau Programmable Data Processor 8, PDP-11, VAX yaitu Virtual Address Extension, Zerostar, dan lain-lain. Yang ketiga, komputer kecil.
Komputer kecil disebut juga small scale mainframe computer. Komputer kecil ini memorinya berkisar 64 KB dan dapat dikembangkan menjadi lebih dari 8 MB. Konfigurasi operand register 8 bit, 16 bit, 32 bit, 64 bit. Komputer kecil ini menggunakan sistem multiprogramming, multiprocessing, virtual storage, dan multi-user dengan terminal sampai dengan ratusan buah. Nah, untuk harganya relatif lebih mahal daripada komputer mini. Contohnya yaitu komputer Alpha. Yang keempat, komputer menengah atau disebut juga medium scale mainframe computer. Memorinya berkisar 512 KB dan dapat dikembangkan menjadi sampai lebih dari 8 MB. Kebanyakannya menggunakan multiprogramming, multiprocessing, dan virtual storage serta bersifat multi-user. Jadi bisa digunakan oleh lebih dari satu pemakai. Digunakan untuk komunikasi data dengan ratusan terminal yang terpisah dari pusat komputernya. Yang kelima, komputer besar. Komputer besar disebut juga mainframe. Ukuran memori pada komputer besar sama dengan ukuran memori pada medium komputer, yaitu berkisar 512 KB dan dapat dikembangkan menjadi lebih dari 8 MB. Komputer besar mempunyai kecepatan dalam proses data dan efektif dalam penerapan sistem time sharing. Komputer ini digunakan oleh perusahaan besar, misalnya perusahaan penerbangan yang mempunyai ratusan kantor cabang tersebar di seluruh dunia, yang tiap kantor cabang mempunyai terminal dihubungkan dengan pusat komputernya. Untuk harga dari komputer besar ini relatif lebih mahal dari small komputer. Yang keenam, superkomputer. Superkomputer mempunyai ciri khas yaitu kecepatan proses yang tinggi serta memiliki kemampuan menyimpan data yang jauh lebih besar dibanding mainframe atau komputer besar. Contoh dari superkomputer adalah Earth Simulator, Cray 2, Deep Blue, dan lain-lain. Klasifikasi komputer selanjutnya yaitu menurut bentuk dan ukuran fisik. Menurut bentuk dan ukuran fisik komputer terbagi menjadi 6. Yang pertama, tower atau menara. Komputer dengan bentuk dan ukuran fisik tower atau menara ini biasanya diletakkan di samping atau di bawah meja karena ukuran yang relatif besar sehingga akan memenuhi meja jika ditaruh di atas meja. Komputer ini biasanya banyak memiliki ruang di dalamnya dan banyak memiliki expansion slot atau tempat untuk memasang card tambahan, sehingga bisa ditambahkan dengan berbagai perangkat tambahan. Yang kedua, desktop atau meja. Desktop atau meja adalah komputer yang ukurannya sedikit lebih kecil dari tower, sehingga bisa diletakkan di atas meja. Komputer yang kita pakai sekarang ini adalah jenis komputer desktop. Nah, komputer ini paling banyak dipakai karena harganya lebih murah jika dibandingkan dengan jenis-jenis komputer yang lain. Klasifikasi komputer menurut bentuk dan ukuran fisiknya. Ketiga, subnetbook. Subnetbook adalah komputer yang ukurannya ada di antara komputer netbook yang sebesar buku catatan mahasiswa Amerika dan laptop. Ukurannya kira-kira sedikit lebih kecil dibandingkan kaset video beta. Ukuran subnetbook ini sedikit lebih kecil dari netbook karena ada sebagian perangkat yang tidak dipasang, biasanya di strap.
Keempat, portable atau mudah dibawa-bawa. Portable adalah komputer yang ukuran sedikit lebih kecil dari desktop. Komputer ini ditujukan bagi pemakai yang sering bertugas di lapangan, misalnya insinyur yang bertugas menyelesaikan suatu rumah, atau peneliti yang mengumpulkan data di lokasi yang jauh dari kantornya. Kinerja sistem komputer. Kinerja sebuah sistem komputer merupakan hasil proses dari seluruh komponen komputer yang melibatkan CPU, memori utama, memori sekunder, bus, dan periferal. Aplikasi desktop yang hampir dimiliki semua sistem komputer saat ini meliputi: pertama, pengolahan citra; kedua, pengenalan voice atau pembicaraan; ketiga, video conference; keempat, multimedia; kelima, transfer data. Peningkatan kinerja mikroprosesor ini terus berlanjut, tidak kenal henti, dengan berbagai teknik yang telah dikembangkan, diantaranya branch prediction, teknik di mana prosesor memungkinkan mengamati terlebih dahulu di dalam software dan melakukan prediksi percabangan atau kelompok instruksi yang akan dieksekusi berikutnya. Speculative execution, dengan modal prediksi cabang dan analisis data, maka prosesor dapat melakukan eksekusi spekulatif terlebih dahulu sebelum waktunya. Data flow analysis, prosesor akan menganalisa instruksi-instruksi yang tidak tergantung pada hasil atau data lainnya untuk membuat penjadwalan optimum dalam eksekusi. Ketiga, pengukuran kinerja sistem dibutuhkan untuk beberapa evaluasi, yaitu pertama, evolusi analitik atau analytic evaluation. Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk meningkatkan kinerja sistem, melakukan perawatan sistem, dan mendesain serta mengimplementasi sistem baru. Kedua, evolusi komparatif atau comparative evaluation. Kegunaan dari evaluasi ini misalnya untuk proses pembelian perangkat lunak baru atau perangkat keras baru, memilih servis komputasi, dan juga mengevaluasi perubahan sistem untuk dievaluasi. Efektivitas dari sistem ketika menangani aplikasi tertentu. Pada pendekatan ini, sistem dianggap sebagai suatu kotak hitam atau black box yang memiliki fungsi tertentu dan yang telah diketahui. Pengukuran dilakukan dengan mengobservasi sistem berdasarkan suatu benchmark atau suatu simultan. Metode ini memang cepat tetapi kurang detail, memberi gambaran akan kinerja sistem. Kesimpulan, komputer bertujuan untuk mempermudah manusia dalam mengerjakan pekerjaan kantor dan semacamnya dengan aplikasi dan program yang ada di dalamnya. Penting untuk mengerti dan menyimak perkembangan komputer, sehingga kita dapat menggunakan komputer dengan cara yang tepat sesuai dengan kebutuhan kita. Dengan teknologi yang semakin maju dan semakin berkembang, di mana telah banyak perubahan terhadap teknologi, terutama pada teknologi teknik informatika, kita sebagai pengguna harusnya bersyukur dan dapat menjadikan teknologi sebagai mestinya.